harus benar-benar jernih berpikir siapa dulu yang dilawan waktu 98 gitu Iya. loh. Kan udah jelas tuh, udah clear siapa dulu yang dilawan, terus nilai-nilai apa yang kita pertahankan, sehingga ketika kita dimanapun, ketika kita ketemu dengan orang yang berlawanan dengan nilai itu harusnya dia lawan dong. Kalau dulu Pers Kampus ada karena nggak ada media yang berani menyuarakan. Iya, semuanya jadi corong pemerintah. Iya, kalau sekarang apa namanya media banyak tetapi arahnya nggak jelas ya kampus pers mahasiswa harus memainkan peran itu. Halo Sobat Forum, dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga kita masih diberikan kesehatan jiwa, akal pikiran dalam menjalani setiap aktivitas kita. Kembali dalam program Menolak Lupa, Forum Keadilan TV yang selalu membahas tentang perjalanan bangsa ini, khususnya dalam hal demokrasi. Belakangan, hampir seluruh elemen bangsa di negeri ini berkomentar dan merasa gelisah ada apa dengan demokrasi Indonesia saat ini. Masih hangat dalam benak kita perjalanan kawan-kawan mahasiswa pada era reformasi dalam memperjuangkan agenda reformasi untuk menumbangkan rezim Orde Baru yang represif. Bersama saya sudah ada sahabat lama saya, yaitu Bejo Untung. Halo, apa kabar, Jo? Kabar baik Mas Giri. Terima kasih ini udah diundang ya. Iya, sama-sama. Sehat, Jo ya? Alhamdulillah sehat. Sehat jiwa dan raga. Dan Jiwa mental raga juga. Mental selalu sehat. Insya Allah. Ya. Insya Allah, amin. Aktivitas sekarang apa, Jo? Saya aktif di NGO ya. NGO. Ya, NGO yang bergerak di tata kelola pemerintahan. Jadi ya meneruskan semangat yang lama lah, yang udah pernah kita geluti bareng-bareng dulu ya. Bagaimana kita mengusung apa namanya demokrasi di awal di masa era berakhirnya rezim Orde Baru. Rezim Orde Baru. Dulu kan kita dalam berjuang menumbangkan Orde Baru karena ada suasana demokrasi yang kira-kira kita bisa bilang demokrasinya semu, Jo. Teman-teman bergerak dari diskusi ke diskusi, lalu ada peran pers mahasiswa waktu itu, Jo, yang mengiringi perjuangan teman-teman untuk melaksanakan aksi-aksi. Bisa cerita soal pengalaman itu, Jo? Ya, baik, terima kasih Om Giri ya. Dan saya juga mungkin juga ingin menyapa juga penonton yang ada dimanapun berada ya. Jadi kalau cerita soal pengalaman, ini menolak lupa, jadi saya coba ingat-ingat lagi momen-momen dulu ya. Nah, jadi 98. Kalau saya sendiri kan masuk kuliah itu 95. Jadi suasana semakin menguat Orde Baru itu terasa sekali ya. Nah, masuk kuliah 95, kemudian ya seperti halnya mahasiswa yang lain, kita ingin belajar gitu ya. Tapi ternyata di situ saya menemukan komunitas yang cukup kritis. Jadi namanya Didaktika ya, kalau di kampus kami itu namanya dulu namanya IKIP Jakarta, sekarang jadi UNJ. Jadi pengen kuliah gitu ya, sebagaimana lagi orang-orang kan kuliah terus kerja gitu. Tapi semangat kritis itu sebenarnya saya sudah ada lah. Jadi ketika misalnya 94 ada pemberedelan media segala macam itu saya sudah coba ngikutin meskipun saya masih di SMA gitu ya, 93 94 lah kalau nggak salah. Nah, kemudian menemukan komunitas kritis yang namanya Pers Mahasiswa itu. Nah, saya masuk dan dalam pikiran saya waktu itu yang namanya pers itu pasti kan hanya berkegiatan pada peliputan, kemudian penulisan gitu ya, kemudian kerja jurnalistik. Nah, tapi ternyata di situ saya menemukan unsur lain atau aspek lain. Jadi di mana di Didaktika itu kami semua diberikan materi-materi tentang kesadaran. Jadi kesadaran, materi-materi tentang demokratisasi lah gampangannya gitu ya. Jadi nilai-nilai demokratisasi. Nah, di situ ada banyak kegiatan ya di dalam itu. Misalnya ada kajian rutin, kemudian kita juga disuruh untuk membaca buku-buku yang katakanlah ideologisasi lah. Buku-buku seperti Tan Malaka,
bukunya Sogi dan berbagai macam Iya. kisah-kisah sejarah Di luar perjuangan. disiplin ilmu. Di luar disiplin ilmu. Kalau saya sendiri kan dulu ngambilnya teknik elektro. Oh iya, jauh banget ya. Nah, jadi masuk ke didaktika dan ya sebetulnya di awal ya saya kira yang namanya pers mahasiswa itu ya kerja-kerja jurnalistik. Tapi ternyata dia harus maksudnya digabungkan gitu, Gir. Iya. Jadi bukan hanya jurnalistik tapi sejatinya di dalam pers itu bukan cuma pers mahasiswa ya. Sejatinya kami tanamkan nilai bahwa di dalam pers itu harus membawa nilai-nilai kritisisme. Iya. Gitu. Jadi nilai-nilai kritisisme itu dibangun lewat ideologisasi tadi. Dan kemudian kan tahun 95 itu kan masih ada sinor-sinor yang mengikuti gerakan dari tahun 80-an tuh, 80-an, 90. Jadi masih ada semangat untuk itu. Nah, kami berproses di situ gitu ya. Dan melalui proses itulah kemudian semangat kritisisme itu terinternalisasi kan ke dalam pribadi kita gitu. Iya. Nah, ya akhirnya semangat kritisisme, kemudian kita punya media untuk menuangkan itu. Jadi ketika kita menemukan satu peristiwa yang dianggap tidak adil, bukan hanya dalam konteks kenegaraan ya, tapi misalnya ada konteks situasi yang tidak adil dalam kampus, kita bisa melihat dari sisi yang lain. Mengkritisi kebijakan kampus. Mengkritisi kebijakan kampus. Jadi kan ketika ideologisasi itu diberikan gitu ya, ada proses-proses kaderisasi tadi yang saya bilang, diskusi, baca buku dan seterusnya, kita bisa melihat perspektif yang berbeda gitu. Jadi lebih deep gitu ya. Iya. Nah, sehingga kita bisa menemukan satu nilai yang ada yang tidak adil di situ gitu. Oke. Nah, kemudian kelebihannya kita yang di pers mahasiswa ya, kita bisa menuangkan dalam bentuk tulisan, publikasi. Gitu. Bentuk tulisan, karena memang waktu itu kebebasan berpendapat itu sepertinya dibungkam, Jo. Nah, kemudian 94 kan sebetulnya kita sudah mengalami era-era pemberedelan media massa. Ya. Yang itu akibat pers nasional tidak diberikan ruang sebagai alat kontrol pemerintah, dan pers nasional itu cenderung sebagai corong. Nah, peran pers mahasiswa terhadap pemerintah waktu itu seperti apa? Ya, jadi ketika kami di Didaktika juga merasakan itu ya. Nah, pers mahasiswa tentu saja ini ya pada saat saya aktif di situ ya, itu juga menggali satu informasi yang ada di luar gitu ya, menggali informasi yang ada di luar, kemudian kita lihat dari perspektif yang lain, lalu kita tuliskan di media kita gitu. Nah, jadi sebetulnya itu peran yang kita ambil untuk membedakan antara pers nasional dan kami yang ada di dalam di kampus gitu. Nah, tantangannya juga cukup lumayan ya, karena bagaimanapun juga yang namanya kampus itu kan bagian dari rezim kan, sebetulnya. Betul. Tapi tapi pada saat itu ya, jadi meskipun kampus bagian dari rezim, tapi saya nggak tahu, mungkin ada satu sisi kebijakan rektor yang agak gimana ya, jadi nggak terbawa gitu loh. Jadi meskipun kita agak nakal dalam tanda kutip, tapi kemudian ada situasi di mana kita diajak diskusi. Meskipun ada satu situasi ya kita diundang ke rektorat gitu ya, untuk mendiskusikan kenapa kalian menulis begitu. Tapi tidak sampai kemudian kita diberhentikan kegiatannya. Oke, kira-kira masih ingat nggak kira-kira waktu itu tulisan apa sampai teman-teman Didaktika dipanggil atau diajak diskusi sama pihak rektorat? Dulu tuh sebentar ya, agak lama soalnya peristiwanya ya. Kan waktu itu sebetulnya era-era di mana situasi moneter kita juga lumayan jatuh, harga-harga naik, BBM langka dan lain-lain. Iya. Atau misalkan justru mengkritisi sikap pemberedelan terhadap media massa.
Nah, kalau yang pernah kita ini, apa namanya, yang pernah kita dipanggil itu justru pada saat hampir meletusnya 98. Oke. Jadi kan, apa namanya, dulu kita punya media namanya Majalah tuh. Oh, produknya udah majalah Produknya waktu itu ya? Majalah. Nah, Majalah itu memang sebagian besar kita, meliput, ini ya, kebijakan-kebijakan di dalam kampus. Tapi kemudian kita Oke. punya penerbitan alternatif tuh, Gir. Jadi namanya Selain majalah? selain Majalah ada Haluan Mahasiswa. Oke. Jadi, apa namanya, pemikiran-pemikiran ya yang pemikiran-pemikiran inilah, apa namanya, peristiwa-peristiwa yang aktual pada saat itu, misalnya tadi kenaikan BBM, terus kemudian, eee, menjelang 97 kalau tidak salah itu kan juga udah mulai agak ini ya, tuntutan ke rezim Soeharto ya. Nah Iya. kita tuliskan lewat, haluan itu. Bakalan artinya kan majalah sebetulnya di situ titik kompromi teman-teman, pers mahasiswa dengan pihak rektorat. Kemudian sisi kritisnya disalurkan, kreativitasnya lewat haluan. Ya meskipun sisi kritis juga kita kadang, dimuat di Didaktika, tapi kan karena Oke. bentuknya majalah, Hmm. itu kan coverage-nya tuh agak lama, kita baru bisa terbit kadang 2 bulan sekali gitu. Nah, kalau haluan itu bentuknya apa? Haluan itu ya bentuknya selebaran aja. Selebaran? Selebaran aja, fotokopian. Fotokopian? Oke. Fotokopian kemudian kita lewat sendiri, kita fotokopi, kita gandakan gitu. Oh, nah ya selebaran-selebaran ini kan sebetulnya punya peran sendiri dalam aksi teman-teman dalam melakukan demonstrasi waktu itu. Ya artinya meskipun itu saya nggak, kita belum melakukan riset ya pada saat Iya. itu sejauh mana dia bisa menggerakkan gitu. Iya. Tapi lewat selebaran itu kita bisa mengaktualisasikan diri ya, mengaksentuasi gagasan-gagasan dan pemikiran kita terkait dengan rezim yang sudah agak kurang terkontrol pada saat itu Iya. ya. Nah, lalu kan seiring dengan berjalannya waktu kan arus reformasi itu kan begitu kuat, desakan aksi segala macam itu ya. Nah, saya mungkin mau cerita nih yang di kampus itu. Jadi 97 kalau tidak salah kan gerakan-gerakan kecil itu udah muncul tuh, seperti di Jogja misalnya. Oke, iya. Di Jakarta itu saya nggak tahu, kalau di Jakarta belum begitu masif gitu. Iya. Nah kami di Dialektika itu Gir yang coba untuk mendorong agar apa namanya, demonstrasi segala macam itu bisa dilakukan. Jadi kami waktu itu di Dialektika itu agak gemas juga, ini kok gerakan udah di mana-mana tapi ini di Jakarta kayaknya Jakarta masih belum belum. ada gitu. Oke. Nah teman-teman Didaktika ini yang kemudian coba untuk menggalang beberapa komunitas di kampus juga kan. Ada juga komunitas seperti ya inilah apa namanya seperti HMI, PMI segala macam itu, tapi yang apa namanya dalam kampus gitu ya. Kita coba kemudian kan kita bentuk tuh yang namanya Serikat Mahasiswa Rawamangun. Serikat Mahasiswa. Ya, jadi demo-demo itu kemudian dibangun. Jadi sebenarnya yang gerakan itu ya teman-teman di Didaktika yang sudah terbangun wacana kritisnya udah lama gitu ya. Oke. Gitu. Yuk kita stop dulu perbincangan kita masuk ke segmen berikutnya. Baik, sip. Ya. Sobat Forum, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Sobat Forum, kita kembali bersama Bejo Untung. Jo, tadi lu udah cerita situasi Jakarta, gerakan mahasiswa di Jakarta ini belum sepanas di daerah. Tadi sempat cerita soal Jogja itu, Jo. Iya. Gemes sendiri nih teman-teman Didaktika ngelihat Jakarta kok belum ada gerakan waktu itu. Iya, ya akhirnya kan kemudian kami di Didaktika itu mencoba untuk inilah ngumpulin teman-teman yang punya frekuensi yang sama meskipun dari tingkat kekritisannya mungkin agak beda ya. Iya. Karena bagaimanapun juga kan misalnya teman-teman yang apa namanya tadi yang saya sebutkan tadi itu mungkin punya aras politik yang beda kan. Iya. Karena mereka kan punya patron tersendiri. Tapi dari situ kita bisa ketemu, mendiskusikan dan kemudian kita bersama-sama menyepakati untuk aksi gerakan gitu ya. Aksinya kecil-kecil ya di dalam kampus aja dulu gitu. Di taman kemudian kita pakai megafon gitu ya. Nah ya teriak-teriak begitu aja gitu kan. Nggak ada yang dengerin tapi kita konsisten gitu. Nah akhirnya kan kemudian ketika gerakan di kampus ini udah mulai muncul, aksi demonstrasi di dalam kampus ini udah muncul, lalu kita berusaha kan untuk kontak dengan teman-teman yang
dari kampus lain ya, Oke. teman-teman di Mustopo, teman-teman di UKI, ISTN Iya, misalnya iya. kan. Itu akhirnya kita bisa ketemu karena apa? Karena dalam aktivisme pers mahasiswa itu kita sering ketemu juga dengan Iya. teman-teman di situ. Bahkan kita bisa kontak dengan teman-teman di Jogja, dengan teman di Jogja lah ya terutama ya. Teman-teman di Jogja itu kan kita sebelumnya juga udah berkomunikasi dalam konteks kegiatan pers mahasiswa kan. Jadi tapi kita bisa ketemu lagi dan bagaimana teman-teman Jogja menceritakan, apa namanya, situasi yang ada di sana dan kemudian kita ada inspirasi buat kita untuk membangun Oke. gerakan yang ada di Jakarta gitu. Nah ini kalau ini sih saya cerita dari perspektifnya IKIP ya, UNJ ya. Iya. Saya nggak saya nggak cerita dari perspektifnya, apa namanya, misalnya ada teman-teman UI yang udah punya gerakan sendiri. Oke. Kan pada saat itu juga kalau, kita ingat-ingat kan di UI itu juga ada demonstrasi yang agak reguler tuh yang di Fakultas Kedokteran kan, Iya. yang kemudian memunculkan apa namanya, tabloid bergerak gitu. Nah itu mungkin ada ceritanya sendiri, tapi kalau Iya. dalam konteks kami di UNJ ini, ya dari IKIP, kemudian Pers Mahasiswa, kita mengumpulkan komponen di Rawamangun, Serikat Mahasiswa Rawamangun namanya, kemudian kita coba kontak dengan teman-teman yang mungkin itu yang kemudian ketemu dengan, yang kemudian akhirnya disebut dengan, forum kota itu. Oh, oke. Forum kota itu, Forum ya. kota. Nah, Serikat Mahasiswa Rawamangun itu agendanya apa waktu itu? Ya nggak ini sih, nggak muluk-muluk pikir ya. Jadi, sebetulnya kita ingin membangun kesadaran aja di tingkat kampus, Di agar tingkat teman-teman kampus. itu bisa bisa bersuara lah, bisa menyuarakan ini situasi yang semakin lama semakin krisis kan pada saat itu kan. Krisis, kemudian Orde Baru sepertinya tidak ada tanda-tanda untuk mengatasinya, lalu kemudian bersikukuh untuk mempertahankan kekuasaannya kan, itulah. Kemudian akhirnya kan, apa namanya, kita bangun, kita dorong, dan apa namanya, Serikat Mahasiswa Rawamangun ini kemudian kontak tuh teman-teman yang ada di sekitar kampus-kampus yang kita kenal tuh. Misalnya kayak, Universitas Islam Jakarta, kemudian, Oke. Sekolah Tinggi Farmasi, Sekolah Tinggi Filsafat ya, yang di Cempaka STM. Putih. Terus kemudian kita kontak juga teman-teman di Atmajaya. Lalu ada di situ ada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara, Indonesia ya, di Rawamangun itu. Nah saya ingat betul itu momentum yang di IKIP itu, demo yang cukup besar itu adalah demo yang tanggal 2 Mei tahun 98 tuh, Mendekati tragedi Trisakti. Trisakti. Jadi sebelum Trisakti itu tanggal 2 Mei kita bergerak tuh. Itu kayaknya aksi yang kita bangun dari awal-awal 98 ya, awal-awal 98, akhir 97, awal 98 itu, dan udah mulai cukup besar itu di, tanggal 2 Mei itu, momentum Hari Oke. Pendidikan. Kita coba untuk Hari keluar Pendidikan ya, kampus. betul. Kita coba untuk keluar kampus nih. Itu kira-kira berapa kampus waktu itu? Sekitar 5 ya 5 kalau tidak kampus. salah, 5 kampus. Ya kita keluar aja, keluar dan disitulah kemudian kita dihantam kan. Oke. Kita dihantam, kemudian ya banyak yang terluka juga, termasuk saya waktu itu juga, saya korlapnya waktu itu kebetulan. Oke, heeh. Saya sempat, apa namanya, hampir pingsan kali ya, karena sudah di atas saya itu saya ketindihan banyak orang. Dan momentum itu yang kemudian, mempertahankan konsistensi. Jadi, apa namanya, mulai agak inilah ya, mulai pihak kampus juga mulai agak terbuka bahwa ini ada gerakan yang nggak bisa dibendung sebetulnya. Oke. Nah, Jadi pihak kampus justru mendukung, iya, jadi, teman-teman. meskipun tidak mendukung tapi kan membiarkan ya. Oke, ya. Nah, semenjak itu aksi-aksi di dalam itu terus kita lakukan, Gir. Jadi pernah juga ada aksi yang waktu itu tuh ada bikin kayak patung inilah, apa namanya, Soeharto pada saat itu, dan mau dibakar tapi kemudian kita larang jangan dibakar. Cukup besar lah. Jadi, apa namanya, hampir semua, jadi kalau misalnya kita bikin aksi itu ya banyak, masanya di dalam kampus itu, terus bergulir kan sampai kemudian meletus yang Trisakti itu kan, yang 12 Mei itu. 12 Mei. Ya. Jadi, kalau kita kembali dalam konteks gerakan pers mahasiswa, kalau boleh saya simpulkan gitu ya, kalau boleh dibilang yang di IKIP itu, yang di UNJ itu adalah munculnya dari teman-teman yang ada di didaktika. Jadi ini, bukan suatu kebetulan ya, tapi ini adalah tesis bagaimana di dalam satu organisasi pers mahasiswa
itu ada dibangun nuansa-nuansa kritisisme di dalam pers mahasiswa, dan sejatinya mestinya pers nasional pun seperti itu gitu. Iya. Jadi pers itu kan sebetulnya dia kalau ada yang bilang pers independen, itu sebetulnya dia nggak independen, dia tuh berpihak. Berpihak kepada siapa? Berpihak kepada keadilan. Jadi kita berpihak kepada masyarakat yang diperlakukan secara tidak adil, gitu. Pokoknya intinya di situ sih poinnya pada saat itu. Sehingga ketika kita menemukan satu ketidakadilan, ya kita merasa perlu untuk bergerak, begitulah kira-kira. Majalah, selebaran itu kan sebetulnya produk ilmiah akademis. Jangkauannya itu sampai mana? Distribusi produknya majalah itu apa sampai ke masyarakat, apa cuma lokalan aja di kampus? Kalau majalah kan kita distribusinya di dalam kampus ya. Nah kalau yang agak unik itu sebenarnya yang haluan tadi. Haluan. Ya. Jadi kita distribusikan dalam kampus, tapi setelah akhirnya kesadaran mulai terbangun, masa udah mulai sadar, itu dibaca juga tuh Gir sama masyarakat di sekitar kampus di Rawamangun itu. Jadi udah mulai banyak yang baca. Jadi kita iringi ya. Jadi misalnya ada demo-demo yang ada di kampus itu kita back up dengan publikasi lewat haluan mahasiswa itu. Haluan mahasiswa. Nah, didaktika sebagai sebuah produk pers mahasiswa waktu itu, bagaimana eksistensinya hari ini? Hari ini ya? Hari ini, karena kecenderungannya pers mahasiswa justru kurang gitu. Iya, udah lama sekali sih ya, dari zaman saya ya. Tapi kalau saya secara pribadi itu masih agak cukup ada kontak-kontakan gitu ya dengan teman-teman yang mungkin aktifnya belakangan, dan juga ada teman-teman yang sekarang masih aktif gitu ya. Dan beberapa kali sih kita diundang juga nih alumni. Terakhir tahun 2023 kemarin pada saat puasa ya, buka puasa bersama, kita diundang juga nih alumni-alumni pada datang ya banyak-banyak yang udah macam latar belakang profesinya lah datang gitu. Lalu kita lihat, kita ajak ngobrol kan teman-teman yang ada di dalam itu, saya melihat situasinya masih agak sama gitu nih. Sama seperti yang dulu. Ya, ada kebiasaan diskusi rutin, baca buku. Ya paling nggak dari cara mereka berkomunikasi itu masih ada semangat kritisisme. Kemudian masih ada semangat untuk melihat dan membela sesuatu yang diberlakukan secara tidak adil. Gitu. Iya. Karena mereka kan juga punya, kalau anak sekarang kan banyak medsos tuh, dia juga masih aktif di medsos. Kemudian publikasinya juga udah disajikan dalam bentuk website kan. Iya, meskipun dan jangkauannya lebih luas. Ya, dan meskipun juga ada terbitan yang terbitan yang cetak gitu ya, masih ada juga. Nah, terakhir nih baru kemarin nih akhir Desember kemarin itu 2023 itu teman-teman Didaktika juga mempelopori mimbar bebas tuh di UNJ. Jadi kan saya lupa temanya, tapi intinya adalah mengawal bagaimana proses demokratisasi ini jalan. Itu ada beberapa elemen yang ngumpul, dan Didaktika diantaranya itu kan keliling tuh mimbar dari kampus-kampus. Itu yang di UNJ itu salah satu yang mempelopori adalah teman-teman Didaktika, dan saya diundang juga hadir juga di situ gitu ya. Kira-kira apa yang diperjuangkan dalam mimbar itu saat ini? Ya intinya ini kan menjelang pemilu ya. Menjelang pemilu itu ya intinya diharapkan menjadi pemilih yang kritis. Terus kemudian juga menyikapi situasi pemerintahan yang sekarang yang mungkin kita sebagian besar kita baca juga ada anti demokrasi di situ. Terus kemudian ada oligarki gitu ya. Terus kemudian ada upaya untuk mengkriminalisasi kebebasan berpendapat, kasusnya Haris sama Fathia gitu. Nah itu situasi-situasi itu yang mereka kritisi, dan terus kemudian ini proyek-proyek strategi nasional pertambangan yang kemudian menyingkirkan hak masyarakat adat gitu, itu juga disampaikan di forum itu. Dan
Dan itu kalau saya secara pribadi melihat konsekuensialnya, itu kan situasi-situasi yang kita kritisi pada saat aksi aktif di situ juga. Dan suasana mimbarnya persis waktu sama-sama kita dulu. Iya, masih. Suasananya masih sama, cuman ya yang membedakan masanya. Oh, masanya. Pasti masanya ya agak effort tersendiri untuk menghadirkan masa di situ. Gitu. Padahal kan sarana komunikasinya sudah cukup bagus hari ini. Kita kan dulu kan agak sulit komunikasi satu sama yang lain. Nah, menurutmu Jo, kalau mimbar-mimbar itu sudah mulai melihat kondisi bangsa ini soal demokrasi hari ini, ada yang bilang juga ini merasa gelisah demokrasi kita nggak sehat nih, Jo. Ya. Sebetulnya itu tanggung jawab siapa? Padahal kan 98 kita berjuang, salah satu agendanya itu kita memberantas KKN. Toh hari ini kita melihat dengan vulgar KKN itu begitu nyata. Ya. Nah, apakah teman-teman dalam mimbar bebas itu memiliki kegelisahan yang sama? Iya, jadi kalau ditanya tanggung jawab ya sebetulnya tanggung jawab kita bersama ya. Cuman mungkin kebetulan karena dulu ini kan momentumnya kan 98, kenapa kemudian 98 jadi penting itu kan sebetulnya karena dia ada satu situasi dari era Orde Baru yang otoriter kemudian ke era reformasi kan. Meskipun ada banyak transisinya di situ. Tapi kan setelah 98, 99 itu kan kita mengasumsikan tatanan demokrasinya itu udah mulai terbangun gitu ya. Jadi kalau ditanyakan yang bertanggung jawab siapa ya teman-teman yang mengawal 98 ini. Karena mereka yang punya peran untuk itu kan. Yang ada di titik perubahan ekstrim antara rezim yang totaliter dengan rezim demokratis. Jadi ketika rezim demokratisnya sudah terbangun, ya ini nggak boleh lepas gitu, dia harus kawal terus gitu. Karena ada juga yang berpendapat gini bahwa gerakan 98 itu cuma sebatas gerakan moral. Artinya kepemimpinan berikutnya bukan teman-teman, tapi toh ada juga sih misalkan teman-teman yang sudah masuk ke legislatif dan eksekutif. Ya. Kenapa kok sepertinya ada pembiaran? Ya. Awal-awal jadi 98, 99 kan pemilu ya Gir ya. 99 itu kan momentum di mana kemudian upaya untuk memperbaiki dari dalam ya. Jadi ketika misalnya kita dengar 99 banyak teman yang masuk ke situ ya, kita anggap itu sebagai satu harus kita rayakan gitu. Iya. Karena kita punya teman di dalam gitu kan. Meskipun teman kita bukan teman yang sehari-hari ya, tapi teman yang satu visi gitu. Ada masuk di dalam. Dan kemudian kalau kita lihat situasinya kan produk produk DPR dari pemilu 99 itu kan cukup terbuka Gir pada saat itu. Sehingga katakanlah misalnya teman-teman yang 98 aktif, dia lulus, kemudian dia bekerja, banyak macam-macam lah dari mana, tapi kemudian ada yang kayak saya ini terusin aktivismenya itu di NGO gitu ya. Jadi ketika kita mengusulkan satu kebijakan dan kita diskusi dengan DPR itu relatifly agak cukup terbuka gitu Gir. Jadi banyak ide-ide, gagasan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat sipil itu diterima jadi bentuk kebijakan kan. Misalnya kalau boleh dibilang dulu meskipun agak tersendat kan ada undang-undang pembentukan KPK misalnya. Terus kemudian ada undang-undang anti KKN juga kan. Ada undang-undang keterbukaan informasi publik gitu ya. Terus kemudian ada mekanisme perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif, ada musyawarah perencanaan pembangunan dan seterusnya. Itu sebenarnya kan relasi yang terbangun ketika si policy makers ini masih dekat dengan situasi reformasi gitu. Iya. 99 tuh produknya masih cukup ini ya, responsif gitu Gir. Termasuk yang soal desentralisasi. Termasuk yang desentralisasi. Nah, itu kan desentralisasi itu kan kalau banyak ahli bilang itu jadi Big Bang. Jadi Big Bang-nya tata kelola pemerintah Indonesia di 99 itu ada desentralisasi dan otonomi daerah. Jadi ketika rezim Orde Baru yang totaliter itu memusatkan kekuasaannya di pusat, 99 ada desentralisasi gitu kan, daerah dipersilakan untuk mengatur kewenangannya sendiri kan gitu. Gitu kan. Nah itu ya relatif kita lihat
kita lihat kayaknya demokrasi akan berjalan nih Iya. dengan situasi yang pada saat itu ada gitu ya. Karena disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Oke. Nah, terus kan 99 kemudian kan 2004 ya pemilu lagi. Kemudian kan ini lebih demokratis lagi nih 2004 karena pilpres langsung. Iya, Pemilihan presiden secara langsung kan. Ya, itu masih agak ini tuh, maksudnya masih on the track lah, gitu kan. Jadi kita juga ngelihatnya senang nih, yang di luar itu ngelihatnya cukup lumayan senang gitu karena situasi demokratisnya masih terjaga. Gitu. Oke, demokrasinya tetap terjaga di tahun 2004 waktu itu. Iya, 2004. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Oke, sip. Kayaknya makin lama makin panas. Sobat Forum, kita akan kembali mendalami desentralisasi bersama Bejo Untung. Sobat Forum, pembicaraan saya bersama Bejo semakin menarik ini soal desentralisasi, di mana kawan-kawan aktivis 98 merasakan bahwa demokrasi di Indonesia masih on the track tahun 2004 itu, Jo. Ya, sampai 2004 lah. Oh ya, kembali ke yang era reformasi itu selain desentralisasi kan juga ada undang-undang pers loh, Gir. Iya, terbuka 99, itu ya. Tanpa siup. Ya, itu ada undang-undang pers yang kemudian membuka kanal-kanal ya informasi. Jadi dengan demikian diharapkan semakin lebih transparan gitu kan. Itu kan aspek demokratisasi di situ. Lalu ada desentralisasi juga gitu ya. Nah, 2004 kemudian 2000 kepemimpinan SBY ya, Presiden SBY ya 2004 itu ya. Itu kita masih ini nih, saya yang bekerja di NGO itu dalam konteks kita untuk mengusung kebijakan itu udah masih kelihatan agak lumayan bagus lah. Seperti misalnya yang tadi ada undang-undang keterbukaan informasi juga di situ. Terus kemudian ya mungkin ini ya ada teori yang mengatakan bahwa kekuasaan itu punya potensi untuk korupsi begitu. Oh iya. Jadi kan kita lihat ya setelah 2004, 2009 pilpres lagi, kemudian kan kita lihat bareng-bareng tuh dari 2009 sampai ke 2014 katakanlah kan. Itu suasana-suasana untuk kayak agak kurang terkontrol lah. Jadi misalnya ada undang-undang ITE itu kan di era 2009 itu kan. Iya. Yang transaksi elektronik itu, yang kemudian membatasi orang untuk bersuara di jejaring media sosial gitu ya. Nah, situasi itulah yang kemudian kita di 2014 ini berharap banget kan sama sosok Jokowi yang pada saat itu mulai agak menunjukkan kinerja yang bagus. Nah, kalau misalnya kita lihat jejaknya kepemimpinan nasional yang di era Jokowi itu kan kita lihat dari Solo ya, betapa teman-teman pada saat itu ini juga adalah bagian dari produk reformasi dan desentralisasi kan. Ya, betul. Ketika kepala daerah diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri, ada inovasi gitu kan. Kemudian didukung oleh masyarakat sehingga dia termotivasi itu untuk membangun daerahnya. Kita lihat misalnya Jokowi di Solo, ada di daerah lain misalnya di Sumatera Barat ada juga tuh, kemudian yang di Bali kalau tidak salah ada juga. Jadi banyak spot-spot kepemimpinan yang cukup reformatif kan di daerah itu kan, produk dari desentralisasi. Nah kemudian kan yang namanya desentralisasi itu kan berarti kita selain daerah mengatur sendiri, juga kan kita melihat potensi kepemimpinan yang cukup progresif di daerah untuk bisa menjadi memegang tampuk kepemimpinan nasional kan gitu. Iya. Akhirnya kan dengan dukungan massa yang luar biasa, ada kepala daerah yang bagus, kemudian berusaha untuk duduk di kepemimpinan politik nasional kan didukung begitu. Didukung hampir semua partai-partai politik, masyarakat. Partai politik, gitu. Meskipun perjuangannya juga lumayan kan. Iya, artinya kan kita waktu itu sangat menaruh harapan untuk
melanjutkan sebetulnya cita-cita reformasi. Iya, jadi kalau kita baca lini masanya itu sebetulnya udah on the track tuh, di mana Iya. pemimpin-pemimpin daerah naik untuk menduduki kepemimpinan nasional kan, Iya. dengan harapan bahwa dia akan membawa inovasi dan kemajuan yang ada di daerahnya. Ya, artinya kan on the track kita masih melihat bahwa jenjang karir nih Jo. Soal meritokrasi dari kepala daerah yang paling bawah Ya. untuk menuju ke kepemimpinan nasional kan ada jenjangnya. Iya, iya. Nah, cuma kan hari ini sepertinya ada pihak-pihak yang memaksakan, misalkan jenjang karirnya itu masih di bawah, toh bisa masuk ke bursa pilpres misalkan. Ya, ya. Jadi kalau dirimu bilang tadi meritokrasi itu, kita lihat lini masanya kalau dari 98 reformasi sampai ke 2014 itu cukup konsisten lah. Konsisten ya. Naik tuh. Iya. Kan harapannya dari itu kemudian ada advance kan. Advance itu artinya dalam konteks kita berdemokrasi itu ya diterapkan di level nasional. Termasuk yang meritokrasi itu. Iya. Itu juga harusnya diterapkan di nasional kan. Awal-awal 2014 itu kayaknya masih cukup ini ya. Jadi meritokrasi itu misalnya dilihat dari bagaimana cara memilih menteri. Ya. Jadi dalam tanda kutip itu kalau dulu Soekarno sering bilang second kabinet di zaman Orde Lama itu. Jadi kabinet yang diduduki oleh menteri-menteri yang profesional. Itu kan kelihatan tuh di awal-awal itu gitu. Nah, saya nggak akan membahas kenapa kemudian menjadi kayak semacam ada titik balik ya, karena saya nggak punya kekuasaan untuk meneliti sampai kemudian itu terjadi. Tapi setelah itu tampaknya demokratisasi, desentralisasi itu jadi kayak stop gitu setelah 2014 ini. Sampai klimaks. Sampai anti klimaks gitu. Ya kalau saya sih nggak meneliti tapi ngelihat tanda-tandanya kan. Iya. Tanda-tandanya misalnya yang pertama, desentralisasi nggak diterusin. Karena apa? Karena banyak kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat. Misalnya soal katakanlah soal perizinan dulu, jadi beberapa sektor yang strategis kayak misalnya tambang itu kan masih diberikan kewenangan oleh kepala daerah. Jadi sekarang nggak ada. Terus kemudian apalagi perencanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah gitu ya. Itu mungkin saya nggak sebutkan persis tahunnya, tapi karena mesti dicek di peraturannya ya. Itu yang tadinya daerah itu cukup leluasa untuk menyusun kebijakan, program dan kegiatan itu ada dikendalikan dari ada peraturan lah, ada polisi dari pusat yang tidak boleh dilanggar gitu ya. Kemudian apalagi suara-suara masyarakat yang yang ingin ikut dalam proses pembuatan kebijakan itu tidak didengarkan. Itu beda dengan pada saat awal-awal 2004 ya, 99 ya, 2004 itu kan enak kita masuk ke DPR dan dengarkan terus keputusannya suara kita dijadikan pertimbangan untuk memutuskan kebijakan. Kebijakan di daerah, di pusat. Di pusat. Nah, ini nggak terjadi kan ketika misalnya kemarin yang revisi undang-undang KPK. Sampai kemudian ada demonstrasi tuh. Iya. Kemudian yang omnibus. Ya, omnibus itu kan kebijakan yang dibuat kan harusnya ada didengarkan gitu dari civil society ini, dari kelompok masyarakat ini, tapi nggak jalan terus gitu ya. Nggak jalan apa ruangnya memang sengaja ditutup, Jo? Kalau bilang nggak jalan nggak juga sih, karena kan demonstrasinya dulu besar-besaran. Iya, memang. Cuman gini, represifnya itu cukup kuat. Jadi tindakan-tindakan represif dari aparatnya cukup kuat gitu. Nah, lalu kan kemudian kita ngebayangin, oh dulu kok dengan gerakan massa yang sebesar itu kita bisa menumbangkan Orde Baru gitu. Nah, ini mungkin jadi bahan refleksi kita. Orde Baru mungkin bisa kita tumbangkan karena apa ya? Karena dia kan juga udah berjalan cukup lama. Iya, dan juga kita punya apa? Common enemy yang sama. Iya, dan konsolidasinya mungkin udah nggak terlalu kuat karena udah lama kan. Nah, kalau ini kan katakanlah dari 99 ke
berapa kemarin, 2019 ya, 10 10 tahun tahun. ya. Itu kan konsolidasinya masih kuat, Gir. Iya. Jadi begitu gerakan massa sedemikian rupa pun akhirnya tetap bisa dipatahkan gitu. Nah, artinya tantangannya memang ketika kita menganggap demokrasi itu pada dari titik balik dan kemudian kita ingin membalikkan demokrasi dalam tracknya, tantangannya kita harus, ini kelompok yang masih punya kesadaran kritis itu harus bergerak kan, Iya. karena konsolidasinya masih kuat gitu. Nah, ini menarik soal tadi desentralisasi. Lalu muncul beberapa produk perundangan yang justru membatasi kepala-kepala daerah kita. Ada juga misalkan yang kepala daerah itu diarahkan atau mendukung kepentingan politik tertentu. Ya. Artinya kan lu juga sempat bilang ini titik baliknya jadi desentralisasi menuju resentralisasi. Ya. Jadi kapan itu kira-kira mulai resentralisasi kita ini? Apa pas Omnibus Law itu? Sebetulnya gejalanya tuh udah ini ya, dari kepemimpinan yang Jokowi yang kedua ini. Cuman yang terakhir itu puncaknya di Omnibus kan. Omnibus. Karena banyak perubahan-perubahan undang-undang yang kemudian seakan membatasi kewenangan kepala daerah gitu. Makanya banyak ditolak karena itu. Omnibus itu. Jadi menghalangi proses desentralisasi. Dan kemudian kalau itu udah terpusat, sikap-sikap politik di daerah pun akhirnya kan bisa dikendalikan dalam hal ini adalah pimpinan-pimpinan kepala daerahnya kan. Iya. Apa misalkan ini program strategis nasional termasuk Program dalam rangka itu resentralisasi? Ya sebetulnya kalau saya melihat masih agak jernihnya kalau PSN itu program strategi nasional itu kan sebetulnya adalah proses yang bagus juga ya. Iya. Karena dalam konteks pembangunan sebuah negara itu dia juga harus punya pembangunan yang terintegrasi kan. Nah PSN itu kan sebetulnya dalam rangka untuk mengintegrasikan pembangunan nasional yang ada di daerah-daerah itu. Iya, soal konektivitas, akses ekonomi. Iya. Nah cuman kalau landasannya kembali sebenarnya kan nilai dan landasannya adalah demokrasi. Gitu. Iya. Artinya ketika PSN dijalankan gitu ya, dan kemudian nilai-nilai demokrasinya masih ada, dan desentralisasinya masih dijaga, artinya kan program PSN apapun, itu harus menyertakan partisipasi masyarakat yang di daerah dong, Gir. Iya. Terus kemudian kalau desentralisasi berarti diberikan kewenangan ke pemerintah daerah untuk ikut berkontribusi juga dalam menentukan PSN ini mau dibawa ke arah mana kan, gitu. Jadi sebetulnya nggak salah, cuman penerapannya, makanya banyak penolakan. Misalnya yang terakhir yang di Rempang itu kan Rempang, ada Wadas. Rempang, Wadas gitu kan, penolakan. Dan semestinya kalau itu masih dalam konteks demokrasinya masih terbangun, masih terjaga, kan sebetulnya penolakan-penolakan itu harus didengar sehingga dicarikan kebijakan yang lebih fair gitulah, yang lebih adil gitu. Oke. Dan memang banyak yang bicara kalau misalnya program-program kemudian ditolak, pembangunan nggak jalan, ya nggak juga bisa begitu kan, ada win-win solution. Iya. Kan masyarakat di daerah kan juga menolak pembangunan 100%, nggak total menolak pembangunan, tapi karena masyarakat kan juga mungkin merasakan kan, kalau misalnya ada program strategi nasional di daerahnya, dia akan memberikan dampak. Yang penting kan itu. Gitu. Iya. Oke, kita lanjutin di segmen berikutnya. Sobat Forum, kita akan kembali di segmen selanjutnya. Sobat Forum, ini semakin menarik pembicaraan saya dengan Bejo Untung tadi soal sepertinya kita kembali ke masa-masa era rezim Orde Baru, ada soal resentralisasi tadi, Jo. Resentralisasi ini artinya partisipasi publik atau kepala daerah ini sepertinya kurang mendapatkan perhatian
Artinya mereka tetap kok balik lagi gitu, harus terpusat Hmm. programnya. Iya, Artinya apakah tadi balik lagi pertanyaan saya, apakah memang hari ini ruang partisipasinya itu, semakin tertutup lewat kebijakan-kebijakan yang memang mendukung itu atau bagaimana? iya bisa jadi ya. Jadi mungkin saya kembalikan lagi ke konteks ini ya, Gir, apa namanya, dulu bagaimana pengalaman sejarah saya secara pribadi ketika aktif di pers mahasiswa ya. Jadi kalau kami dulu memahami kan yang namanya pers ini kan bagian dari society ya. Kalau ada dulu tuh kita hafal banget tuh pilar demokrasi gitu. Pers itu kan demokrasi keempat Iya, gitu. Nah kemudian kenapa pilihannya saya aktif di pers sebenarnya kan ingin menyuarakan sikap-sikap kritis saya pribadi yang sudah mulai terbangun dan ternyata itu terlembagakan di pers mahasiswa ya. Nah ini kan kayak di pers mahasiswa itu kan kayak simulasi seperti bagaimana kita melihat kebijakan yang disuarakan lewat pers itu. Nah dalam konteks kita hari ini, sekarang ini, itu tampaknya pilar keempat itu nggak kelihatan gitu. oke. Jadi saya nggak tahu ya, apakah karena ini eranya era disruption, Disrupsi teknologi ya? disrupsi, jadi Disrup begitu apa namanya banyak media yang bertebaran yang begitu mudahnya diakses sehingga tidak ada kayak semacam apa wacana atau suara yang mengerucut gitu loh. Iya, Kalau dulu kan kita ngeliat media tuh, Forum Keadilan zamannya kita dulu waktu masih ada majalah itu sering jadi rujukan kan, iya, salah satunya misalnya. Nah, ketika wacana itu disuarakan lewat media-media yang pada saat itu situasinya masih seperti itu kan kayaknya tuh wacananya jadi mengerucut sehingga gerakannya jadi arahnya jadi sama gitu loh. iya. Nah, kalau sekarang ini kan era disrupsi media yang semua orang bisa mengakses dan menyebar. Jadi jalannya kemana gitu, arah mengerucutnya tuh kemana itu nggak ada arah gitu kalau sekarang ini. Medianya udah, platformnya udah banyak, terus kemudian siapa saja udah bisa ngomong di situ termasuk ini nih kita Iya, bikin kayak iya, gini bisa iya. ngomong gitu kan. Tapi wacana itu siapa yang ngebawa gitu, arahnya itu mau kemana? Oke. Katakanlah misalnya ini sekarang situasinya udah anti demokrasi gitu ya, dan kemudian kalau ingin kita kembalikan menjadi suasana demokrasi lewat media, ya harus ada yang mengarahkan. Nah Iya. arahnya nggak Nggak sama, jelas nih nggak ya. jelas. Padahal kan fungsi media salah satunya mengontrol kebijakan pemerintah. Persis. Jadi ketika tadi ditanyakan kenapa sih kemudian kayaknya pemerintah jalan sendiri, ya karena nggak ada pers sebagai representasi kontrol masyarakat kan. Oke. Sehingga, apapun yang dikatakan oleh media ya tidak diperhitungkan gitu, tidak dipertimbangkan gitu oleh Iya. kekuasaan. Terserah media ngomong apa kan. Iya. Kalau, ini kan apa, aktivis, mahasiswa itu kan garda depan soal apa, demokrasi. Basic-nya salah satunya pers mahasiswa. Mhm. Menurut lo itu pers mahasiswa hari ini bagaimana? Kecenderungannya ya, karena gini apa, setiap ada kebijakan yang patut dikritisi, produk-produknya kayaknya jarang kelihatan. Artinya Iya. yang ke depan itu soal aksi-aksi dan demonstrasi. Iya, jadi ketika kita lihat media yang kayaknya nggak punya arah, akan diarahkan kemana wacananya, ya kembali sebetulnya yang punya potensi ya pers kampus. Oke. Kalau dulu pers kampus ada karena nggak ada media yang berani menyuarakan. Iya, semuanya jadi corong pemerintah. Iya, kalau sekarang, apa namanya, media banyak tetapi arahnya nggak jelas ya kampus, pers mahasiswa harus memainkan peran itu karena kan di situ ada ini, ada apa namanya, semangat intelektualisme, gitu, semangat independensi, semangat kritisisme itu harusnya Iya. ada di kampus gitu dan itu harus dibangun oleh teman-teman di pers mahasiswa. Nah, jadi kalau saya sih masih punya harapan ya kalau Oke. ngeliat teman-teman yang di didaktika sekarang itu, Iya, luar biasa ini. kalau misalnya semangat itu dibangun dan ada apa namanya, ada satu momentum yang bisa menggerakkan itu,
semangat-semangat itu kayaknya eh, cukup optimis nih untuk bisa mengawal kembali proses demokrasi yang sudah didorong di 98 itu gitu. Nah ini apa, kalau ngomongin aktivisme 98, terus lo kan sampai sekarang konsisten nih sebagai seorang aktivis. Nah sepertinya 10 tahun terakhir ini aktivis-aktivis khususnya di NGO ini agak kurang, katakanlah eksistensinya. Itu kira-kira kenapa? Iya, kira-kira kenapa ya? Ya NGO termasuk NGO di tempat saya bekerja ini kan dia lahir di era reformasi gitu. Jadi beda kan dengan NGO zaman kita dulu yang masih di zaman Orde Baru kan masih gerakan bawah tanah lah. Iya. Karena kalau NGO kayaknya patriotik betul kan dia. Iya. Ada ancaman tekanan segala macam. Nah 99 sampai sekarang ini itu kan teman-teman yang gerak di civil society ini kan mengasumsikan bahwa demokrasinya udah jalan. Karena munculnya lembaga-lembaga ad hoc yang untuk mendukung Iya, proses jadi demokrasi. demokrasi udah jalan, instrumennya udah cukup lengkap, jadi kita yang NGO yang Mengawal. Dan beda dengan NGO zaman dulu yang bangun basis massa segala macam gitu kan. Ini prosesnya mengawal bagaimana pembangunan dijalankan lewat instrumen demokrasi yang sudah ada kan. Gitu. Jadi gerakannya cukup sektoral gitu. Sektoral. Ya mungkin karena keseringannya kita bergerak di isu-isu sektoral, akhirnya ketika kita menghadapi satu isu yang sama, kita jarang ketemu. Jadi agak sulit sebetulnya merumuskan untuk menghadapi situasi nasional hari ini. Iya, karena kita gerak sendiri-sendiri, udah terbiasa sektoral dan tidak ada yang mengkonsolidasikan secara nasional. Apa sih ya visi bersama kita bangun, akhirnya ya jadi susah lagi ngawalnya. Padahal tiap tahun kita ketemu loh, memperingati reformasi. Kembali kita mengevaluasi setiap tahunnya. Iya. Nah terus hari ini kan aktivis 98 ini menjadi bagian elemen yang sangat seksi dalam setiap kontestasi pilpres. Ditarik. Itu kan ada yang bilang ini pilihan politik, ini pilihan ideologi, atau bahkan ada yang menyebutkan wah kalau ke sana pilihannya pragmatis. Menurutmu gimana? Ya mungkin teman-teman yang masuk itu yang mengasumsikan bahwa proses demokrasi udah jalan ya. Mereka masuk dan kemudian mereka bekerja, dan kalau udah masuk kan dia bisa agak susah ngelihat dirinya sendiri yang ada di dalam ya. Orang yang ngelihat situasi kita berubah saat ini kan karena kita di luar. Iya. Jadi kita di luar spektrumnya lebih luas. Iya, kita keluar helikopter view-nya kan lebih kelihatan kan. Nah mungkin yang di dalam itu menganggap demokrasinya masih baik-baik aja. Oke. Kalau asumsi saya ya. Iya. Kalau artinya kan kita harus tetap ingat. Iya, jadi kita harus tetap ingat, jadi menolak lupa bahwa ada perjuangan yang diperjuangkan dari 98 itu apa sih sebetulnya demokratisasi. Iya. Ya kan? Anti KKN. Anti KKN, kemudian partisipasi, transparansi yang semuanya orang bisa terlibat gitu loh. Nah, mungkin situasi itu nggak dilihat oleh teman-teman kita yang ada di dalam gitu kan. Sementara teman-teman yang masih bergerak di luar, katakanlah yang tidak masuk ke pemerintahan kan, ya mungkin ada yang punya kesadaran, tapi kan geraknya agak susah karena sebetulnya apa sih yang akan didorong dan jalannya kemana gitu. Kira agak saya sendiri secara pribadi agak bingung gitu arahnya kemana, meskipun yang saya bilang nilai-nilai demokratisasi itu kan sebenarnya udah menjadi darah daging kita, tapi begitu kita ingin mengimplementasikan jadi bingung sendiri kan. Iya, demokrasi berikut elemen-elemennya sudah menjadi darah daging kita, maka jadilah kita seorang aktivis. Aktivis kan menurutmu nggak pernah mati gitu. Iya. Nah, terakhir Jo, pesanmu untuk teman-teman aktivis mahasiswa sekarang. Artinya gini kan, mahasiswa sekarang kan lahir di era yang demokratis lah. Iya. Tanpa represi fisik.
semuanya serba terbuka gitu. Nah, Iya. bagaimana membangun semangat kritis, membangun demokrasi, mengembalikan demokrasi itu ke jalan yang Ya, lurus. kayaknya ini ya teman-teman yang dulu aktif di 98 itu harus kembali membangkitkan ingatannya apa yang dulu kita perjuangkan gitu. Jadi siapapun dia, karena yang tadi saya bilang 98 itu kan momentum yang eh, satu titik satu titik transisi yang ekstrim kan dari otoriter sama demokratis. Itulah kemudian kenapa 98 tuh banyak yang ditarik-tarik kan, karena Iya. dia pelaku sejarah yang membalikan momentum itu meskipun dia ada proses di belakangnya ya begitu lama, tapi dia ada di situ gitu. Nah jadi kalau teman-teman yang sadar bahwa mereka adalah bagian dari gerakan 98 ya harus ingat gitu momentum itu bahwa ada sesuatu yang kita perjuangkan di titik itu gitu loh pada saat itu. Gitu. Ya kalau yang di luar mungkin ya masih agak sedikit-sedikit masih agak adalah kesadaran itu kan, karena tadi saya bilang darah dagingnya bagaimanapun juga masih tetap ada semangat itu gitu. Nah cuman teman-teman yang ada di dalam ini gitu loh, teman-teman yang ada di dalam saya nggak tahu apakah yang di pemerintahan kah atau yang di partai politik atau di legislatif gitu kan. Nah itu ya mungkin tolonglah bisa reflektif gitu cara berpikirnya. Jadi bisa reflektif sedikit sehingga nih teman-teman yang masih punya keresahan-keresahan di luar itu bisa ketemu gitu, bisa nyambung gitu sehingga gerakan mereka bukan hanya gerakan politik pragmatis kan, karena bukan pragmatisme yang kita perjuangin dulu, Gir. Iya betul. Jadi dulu itu Ideologi. 98 itu ideologi, jadi udah pokoknya kita bergerak. Terus setelah itu kemanapun kamu pergi ya nilai-nilai ini harus kalian bawa gitu loh. Kalau kalian masuk pemerintahan ya syukur karena kalian tetap membawa nilai ini gitu. Kalau kalian masuk di profesional ya bawalah nilai-nilai agar profesionalisme itu didasari pada nilai ini gitu. Orang teman-teman yang masuk di media kan juga seperti itu kan. Nah cuman masalahnya ini mungkin ya karena jadi kalau kita ada mesin waktu. Kayaknya saya pengen ada mesin waktu kali ya. Kalau ada mesin waktu, udah coba kita kembali lagi ke era 98. Jadi, tapi jangan dibilang itu sebagai satu upaya yang utopis ya, karena 98 itu adalah momentum. Jadi pentingnya 98 gitu kan. Pentingnya momentum itu jangan dijadikan sebagai momentum politik praktis gitu, tapi dijadikan sebagai politik nilai gitu kembali ke situ. Politik nilai gitu. Politik nilai etik. Iya. Dan kita harus harus benar-benar jernih berpikir siapa dulu yang dilawan waktu 98 gitu loh. Kan udah jelas tuh, udah clear siapa dulu yang dilawan, terus nilai-nilai apa yang kita pertahankan. Sehingga ketika kita dimanapun, ketika kita ketemu dengan orang yang berlawanan dengan nilai itu harusnya dia lawan dong. Jangan ikut ke dalam gitu. Siapapun itu gitu ya. Meskipun kita sudah disibukkan dengan aktivitas profesi masing-masing. Iya aktivitas profesi itu kan tanggung jawab pribadi kita ya. Tapi dimanapun kita kan sebetulnya harus tetap kita jaga. Karena 98 itu kita nggak murni gerakan mahasiswa kan Gir. Karena kita juga sering berdiskusi, berkomunikasi, berdialog dengan kelompok-kelompok profesional. Nah pada saat itu kelompok-kelompok profesional kan juga masih ada nilai itu. Nah lanjut ketika kita kemudian sekarang katakanlah jadi kelompok profesional ya harus terus kita teladani kelompok profesional yang dulu gitu. Ya jadi luar biasa diskusi kita hari ini. Yang terpenting adalah bagaimana menjadikan demokrasi ini kembali ke dalam relnya. Dan teman-teman kita di luar sana yang sudah masuk maupun masih di luar menjadi aktivis terus mengingat bahwa sebetulnya kita memiliki momentum untuk menggulingkan orde baru yang penuh dengan represif. Tadi juga lo udah cerita bahwa sebetulnya salah satu elemen yang penting itu sikap kritis teman-teman aktivis punya alat perjuangan yang namanya pers mahasiswa. Dan ini juga akan kita ingat lagi kepada teman-teman mahasiswa di kampus. Iya, jadi sih saya juga pengen balik lagi sebenarnya diskusi dengan teman-teman di kampus ini. Kalau ada teman-teman yang mau ikut gerakan itu kayaknya kita harus harus balik lagi ke
diskusi dengan teman-teman yang ada di dalam gitu. Iya, karena pasti mereka juga membutuhkan figur-figur yang bisa Iya. meneladani mereka. Iya. Terima kasih banyak Jo Iya. atas waktunya sharing-nya hari ini. Sobat Forum dimanapun Anda berada, demikian pembahasan saya bersama Bejo Untung, aktivis 98 dari IKIP Jakarta, sekarang UNJ. Jadi rupanya pembahasan kita kali ini menolak lupa bukan sekedar saja soal romantisme, tapi ini merupakan sebuah refleksi kita untuk mengawal kembali demokrasi kita ke depan. Sampai jumpa di menolak lupa selanjutnya.